Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Teresia Benedikta Duamoning, mahasiswa PPG kategori 1 Daljab tahun 2022. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8B SMP Negeri 2 Maumere pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Subbab materi yang akan saya bawakan yaitu pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sementara dapat intervensi sebagai dosen siapa saya. Siap, salam. Siang, Ibu Guru. Selamat siang semuanya. Silakan. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk kelas silakan pimpin berdoa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam badan dan Roh Kudus, amin. Sang Maha Pencipta, Doakanlah kami. dalam nama Bapa, Dalam badan dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ketua kelas. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik ya, puji Tuhan semua dalam keadaan baik. Nah, itu cek absen dulu hari ini. Apakah ada yang tidak sekolah? Ada yang tidak. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Julio Gervasius Alex. Julio Gervasius Alex. Gervasius Alex. Siapa lagi? Cuma Julio Gervasius Alex yang tidak sekolah. Ya. Oke, terima kasih. Sebagai wujud nasionalisme kita, ibu ajak kalian semua untuk pergi. Semuanya dalam keadaan Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Seperti pelajaran kita sebelumnya, sebelum kita masuk materi kita, ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi sekarang silakan ambil HP masing-masing. Kerjakan pretest yang linknya sudah ibu kirimkan di WA group kita masing-masing.
Sudah? Sudah. Bagaimana nilai? Sudah kan? Ada yang belum? Sudah. Nah, pakainya silakan disimpan di dalam tas ya. Ibu minta kalian fokus ke depan dan perhatikan apa yang ada di layarnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Ada yang masih ingat kah pesawat sederhana itu apa? Masih. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan melakukan usaha. Alat yang dapat Kesa. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan kita melakukan usaha. Alat yang mempermudah kita melakukan Usaha. Kemudian ada pesawat sederhana jenis bidang miring yang sudah kemarin kita belajar. Oh, Ya. bagaimana menggunakan bidang miring ini supaya lebih mudah? Bagaimana? Masih ingat? Masih. Siapa yang bisa menjawab? Sita? Semakin landai bidang miring, maka gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Betul. Atau ada yang lain? Tidak? Tidak. Berarti semakin Landai bidang miring, gaya yang dibutuhkan semakin kecil. gaya yang dikeluarkan semakin kecil. Nah, berarti bagus sekali kita belajar tentang pesawat sederhana ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar pesawat sederhana jenis tuas. Kalau pada bidang miring hari ini tuas. Jadi nanti kalian akan tahu manfaatnya apa kita belajar pesawat sederhana jenis tuas. Itu manfaatnya banyak ya. Karena semakin di sini kita sering menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian sebelum itu Ibu ingin menyampaikan tata tertib kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin bersama. Jadi tata tertib kelas kita yang pertama adalah Senyum, sapa, salam. kemudian Menjaga ketertiban kelas. yang terakhir Mengerjakan tugas dan diskusi dengan baik. ya, terima kasih. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita belajar pesawat sederhana jenis tuas. Apa tujuan pembelajarannya? Nanti yang Ibu harapkan kalian nanti setelah belajar ini kalian bisa menjelaskan pengertian tuas atau pemungkit dengan baik. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi syarat-syarat kesetimbangan pemungkit atau tuas. Kemudian nanti kalian bisa membedakan jenis tuas. Terus kalian juga bisa menerangkan atau menghitung keuntungan mekanis dari pemungkit atau tuas. Kemudian nanti sebentar itu ada percobaan ya. Dari hasil percobaan itu kalian bisa membedakan pemungkit jenis 1, pemungkit jenis 2, pemungkit jenis 3. Juga nanti kalian bisa menganalisis penggunaan pemungkit jenis 1, 2, dan 3 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pembelajaran kita ini ada kegiatan yang akan kalian kerjakan. Itu yang pertama diskusi, presentasi, ada pre-test dan Proses. Nah, dari ketiga kegiatan pembelajaran ini ada nilai karakter yang diambil ya. Jadi misalnya ada diskusi, apa nilai karakter yang ada? Kerjasama. Oke. Kemudian presentasi, apa nilai? Tanggung jawab. Disiplin. Pretest, post-test? Mandiri? Betul sekali. Kemudian nanti ada penilaian ya. Penilaian ini Ibu ambil pengetahuan itu dari pretest dan post-test yang kalian kerjakan. Kemudian ada soal dan tugas yang Ibu berikan ya. Terus ada siklop dan keterampilan itu selama proses pembelajaran berlangsung Ibu ambil berupa observasi. Jadi Ibu mengamati ya.
Nah sekarang ini masalah materi yang kalian belajar nanti itu tuas, jenis-jenis tuas dan pengumuman mekanik. Untuk itu sekarang ibu minta kalian konsentrasi ke depan. Ini ada yang pertama, ibu akan menunjukkan ilustrasi. Itu ilustrasi nanti dilakukan oleh teman kalian ya. Nanti ibu panggil salah satu teman untuk melakukan ilustrasi di depan. Kemudian yang kedua, kalian akan mengamati video. Jadi setelah mengamati ilustrasi dan video, tugas kalian adalah menemukan masalah atau pertanyaan dari ilustrasi dan video yang kalian amati. Bisa? Bisa. Oke, baik. Ibu minta di depan di tengah Andre. Keisha mencabut paku dengan tangan. Oke, pakunya bisa. Yang kedua, silakan coba Keisha di meja kita. Mencabut dengan palu. Itu bantuan kan? Caranya begini. Oh, ternyata. Silakan duduk. Nah, yang kedua, kalian amati video tentang Jojo. Sudah pernah nonton Jojo? Sudah. Yang ini? Kalau yang ini? Belum. Sudah, ayo kita nonton bersama. Jungkat, jungkit, duduklah dengan benar. Naik turun, ini kan menyenangkan. Jika satu sisi ringan dan sisi lainnya berat, kau tidak bisa naik dan turun. Kau butuh orang lain. Jungkat, jungkit, yuk main. Jungkat, jungkit, naik turun, ini kan menyenangkan. Jungkat, jungkit, duduklah dengan benar. Naik turun, ini kan menyenangkan. Kau ringan dan dia berat. Itu sebabnya kau tidak bisa naik dan turun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jungkat, jungkit, yuk main. Jungkat, jungkit, naik turun, ini kan menyenangkan. Ayo main bersama. Oke. Jungkat, jungkit, duduklah dengan benar. Oke, sudah? Sudah. Nah, sekarang ibu minta kalian pikirkan rumusan masalah atau pertanyaan di atas ilustrasi atau video tadi. Ada yang mau bertanya? Ada? Ayo pikirkan pertanyaan. Silakan Cita. Ibu, mengapa mencabut paku menggunakan palu gampang dibandingkan menggunakan tangan? Mengapa mencabut paku menggunakan palu jadi gampang? Lebih gampang daripada menggunakan tangan. Ada kan? Iya. Yang kedua, masih ada yang mau bertanya? Mengapa saat bermain jungkat jungkit, anaknya sendiri jungkat jungkit tidak bekerja? Mengapa saat bermain jungkat-jungkit kalau anaknya sendiri saja dia tidak bisa bekerja? Ingat pertanyaannya. Sudah? Masih ada yang mau bertanya? Mengapa saat jungkat jungkit dengan seorang anak dan dua anak jungkat jungkit tidak bekerja? Oke. Pertanyaannya terbalik dari pertanyaannya Grace. Kenapa jungkat
orang sebelah baru dia bisa bekerja. Itu kenapa harus begitu? Sudah paham pertanyaannya? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta dari ketiga pertanyaan itu kalian berdiskusi dengan teman, mencari tahu jawabannya. Tukar pendapat dengan teman, cari tahu jawaban dari ketiga pertanyaan ini di dalam kelompok. Ibu minta sekarang silakan kalian duduk dalam kelompok. Jadi dengan teman kalian kaji materi ya. Jawab pertanyaan tadi. Yang pertama, mengapa mencabut paku dengan tangan itu lebih mudah daripada mencabut, lebih sulit daripada mencabut paku dengan menggunakan palu. Terus yang kedua, mengapa itu terjungkit kalau hanya satu orang dia tidak bekerja? Yang ketiga, mengapa itu terjungkit kalau dinaiki sebelah ada orangnya dia bisa bekerja? Silakan diskusi dengan teman kelompok kalian. Sudah dalam kelompok. Kemudian yang kedua, kalian kerjakan LKPD. LKPD ini dibagikan satu kelompok mendapat satu LKPD. Untuk mengerjakan LKPD, Ibu minta perhatikan rekan semua. Ini LKPD 1. Kegiatan yang pertama, ini kalian melakukan percobaan untuk memperkirakan pemungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Jadi masing-masing kelompok tuliskan dulu nama anggota kelompoknya di sini. Kemudian membaca tujuan, alat dan bahan dasar teorinya. Kemudian mengerjakannya. Dari di sini ada tabel hasil pengamatan. Tugas kalian adalah menggambar di mana letak titik tumpul, titik beban dan titik kuasanya. Kemudian bahasnya di bawahnya. Jawab pertanyaan. LKPD yang kedua ini adalah eksperimen online, eksperimen virtual menggunakan HP. Jadi kalian buka aplikasi PET. Kemudian ikutilah pekerjaannya. Pekerjaannya di bawah ini. Ini data kerjanya. Nah, kemudian hasil pengangkatan kalian buka aplikasi PET. Kemudian buka lab keseimbangan yang gambarnya seperti ini. Seperti ini ya, pilih yang di tengah ini, lab keseimbangan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, tentukan dulu yang mana dengan kuasa, yang mana dengan beban ya. Jadi letak kuasanya yang ini, yang dekat dengan dia punya menunya ini ya. Dan sebelahnya adalah bebannya. Kemudian yang berikut, masukkan data dengan kuasa dan dengan beban seperti tabel. Ada tabelnya ini ya. Ini tabelnya, ada angkanya, dengan kuasanya berapa, beban dari dengan bebannya berapa, kuasanya berapa. Nanti sesuaikan ya. Terus letakkan di aplikasi tadi. Tentukan hasilnya yang ditanyakan di tabelnya. Setelah itu, kalian kerjakan kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas kan? Ya. Kalau begitu, silakan diskusi kelompok dan kerja kelompok ya. Beri waktu, silakan dikerjakan.
Semuanya perhatikan, jika ada pertanyaan sebentar yang bukunya. Sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, perhatikan itu. Yang di tengah ini adalah titik tumpu. Yang ini disebut titik kuasa. Yang ini titik beban. Sama. Kemudian tumpuan motor. Yang ini disebut titik beban. Yang ini titik kuasa, yang ini titik tumpu. Kemudian nomor 3, yang ini titik kuasa, yang ini titik beban, yang ini titik tumpu. Jawaban LKPD 2 eksperimen 1. Kesimpulan 1. Semakin panjang ukuran bangunan, maka keuntungan mekanik akan semakin kecil. Semakin pendek ukuran bangunan, maka keuntungan mekanik akan semakin besar. 2. Semakin panjang ukuran dengan kuasa, maka keuntungan mekanik akan semakin besar. Semakin pendek ukuran dengan kuasa, maka keuntungan mekanik akan semakin kecil. 3.
ketiga, jika beban nilainya tetap semakin besar hubungan mekanik, maka kuasa yang dikeluarkan semakin sedikit. 4. Berdasarkan tabel 1, buatlah grafik hubungan antara dengan kuasa dan dengan beban. merupakan perbandingan antar dengan kuasa yang mengalir. Demikian dari presentasi kami, sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Kalian berdiri. Ya. Adakah yang mau bertanya pada kelompok 1? Ada. Dan bagaimana teman-teman membuktikan Siapa yang mau bertanya? Satu orang saja. Ya. dari mana teman-teman membuktikan semakin panjang hubungan dengan beban, maka keuntungan mekanik semakin kecil. Kalau yang di bawahnya dari dengan bebannya 0,25, 0,5, 0,75, 0,75. Jadi keuntungan mekaniknya semakin kecil. Bagaimana? Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak? Ya. Nah, terima kasih kelompok 1 sudah ada di depan. Silakan duduk. Kelompok yang berikutnya. Kelompok yang berikut dipanggil saja. Kelompoknya itu. Yang pertama adalah tungku. Yang di tengah disebut tungku. Ini adalah titik beban dan ini adalah titik kuasa. Yang kedua membuka tutup botol. Yang ini disebut beban, yang ini disebut kuasa dan ini disebut tungku. Yang ketiga gambar penjepit kertas.
Dan untuk kegiatan yang pertama itu nama alat gunting. Gunting titik yang di tengahnya apa? Titik apa ya? Titik tuku. Terus pembuka botol, tutup botol. Yang di tengah itu apa? Titik. Kemudian yang ketiga penjepit. Penjepit titik yang di tengahnya itu apa? Titik. Jadi tuas itu dibedakan dari panjang ukuran dengan beban. Untuk ambil kanannya semakin apa tadi? Semakin panjang ukuran dengan kuasa, maka keuntungan mekanik semakin besar. Jadi keuntungan mekanik rumusnya gimana? Keuntungan mekanik sama dengan sudah kita simpulkan. Kemudian untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu minta semuanya perhatikan ke depan ya. Dijelaskan. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nanti supaya bisa tahu jenis pertama seperti apa, kedua seperti apa, perhatikan yang di tengahnya ya. Ini titik apa. Kemudian kita lihat tuas jenis pertama, yang tadi gunting, penjepit, linggis atau kalungnya. Ini titik misalnya dia posisinya mencabut paku di sini ya. Misalnya ini seperti ini posisinya kan. Nah yang dipegang ini adalah lengan. Menghitung tuas atau fungsi tadi adalah FB per FH dengan ini syarat apa? Keuntungan mekanik. Syarat keseimbangan tuas atau pemungkit. Jadi kalau ditanya berapa gayanya supaya seimbang tadi ya. Kalau misalnya kalian lihat contoh dari contoh kita ini kan ada sebelah kiri ada sebelah kanan atau ada bebannya ada kuasanya. Jadi kalau misalnya ditanya kaya berarti FB kali FB sama dengan FH kali kalau keuntungan mekanik kaya rumusnya sama dengan kuasa per lengan beban. Jadi rumus ini diingat untuk menyelesaikan soal bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok kalian. Kemudian karena kalian sudah paham, jadi aku minta kalian kerjakan post-test supaya yakin kalian benar-benar paham tidak. Berbantu, silakan kerjakan post-test dari sekarang. Link post-testnya di Google Form, linknya sudah Ibu kirimkan di WA. Sudah selesai. Nilainya gimana? 100. Ada yang 100? Siapa saya? Hampir semua. Ada 100. Sudah? Sudah. Oke. Kita refleksi dulu dari pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Tuas. Yang ada 3 itu? Tulis-tulis. Dengan pengertian. Contoh dari jenis-jenis tuas, guys.
Terus apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Nonton video. Video. Apa lagi? Oke. Nah, sebagai penutup, kita tugas kalian di rumah adalah kalian belajar materi pesawat sederhana jenis patrol. Jadi itu kayak kalian untuk belajar di rumah. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Doa teman-teman dan ibu guru adalah tidak siapa tapi dan bantu kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria dari Fatima, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Siang tadi salah. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam